Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon pengantin Gen Z yang keren, cerdas, dan penuh mimpi tentang masa depan. Hari ini aku Jiwanti dengan NIM 31070007 231006. Hari ini aku akan sharing terkait dengan pernikahan. Teman-teman tahu nggak sih, terkadang pada hari ini tentunya kita tuh sering melihat pernikahan yang terlihat bahagia di media sosial, foto yang estetik, video yang romantis, couple goals, dan caption manis. Tapi teman-teman, realitanya itu banyak hubungan yang justru retak bukan karena kurang cinta, melainkan kurangnya komunikasi dalam suatu hubungan. Nah, kadang masalah rumah tangga bukan dimulai dari orang ketiga, tetapi bisa jadi rumah tangga itu ada terjadi bentrokan atau terjadi permasalahan dikarenakan kurangnya komunikasi antara satu sama lain. Nah, kita yang hidup di generasi yang serba cepat, balas chatnya juga cepat, cepat menyimpulkan, cepat marah, cepat berkata udah, terserah. Padahal dalam pernikahan satu kata bisa menjadi pelukan. Namun teman-teman, satu kata juga bisa menjadi kata yang luka yang terus-menerus diingat bahkan bertahun-tahun loh teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dari itu, strategi dalam komunikasi di dalam pernikahan tersebut itu sangat penting. Kenapa sih teman-teman sangat penting? Karena komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi tentang bagaimana dua orang tetap merasa didengar, dihargai, dan juga dipahami. Bayangkan nih teman-teman, sebuah hubungan seperti rumah. Nah, cinta itu fondasinya, kepercayaan itu endingnya, tetapi komunikasi itu adalah pintunya. Nah, kalau pintunya tertutup, semua yang ada di dalam rumah itu akan terasa sesak, bukan? Nah, banyak pasangan berpikir kalau dia cinta, dia pasti ngerti. Padahal kenyataannya manusia tidak bisa membaca pikiran di setiap kita itu. Jadi bahkan ya teman-teman, pasangan itu sendiri pun tetap perlu penjelasan dengan baik dari kitanya. Nah, contoh sederhananya nih teman-teman, ketika pasangan pulang kerja dengan wajah yang lelah, lalu kita langsung marah karena merasa diabaikan, sehingga konflik pun muncul. Padahal mungkin yang dibutuhkan tuh hanya banyak waktu, beberapa menit untuk menenangkan diri pasangan kita. Dan kita sebagai pasangan tidak harus marah-marah terlebih dahulu. Kasih space, kasih waktu gitu. Nah, jadi dari contoh yang sederhana tadi, disitulah pentingnya strategi komunikasi yang efektif. Pertama tuh, biasakan berbicara dengan nada yang tenang, bukan menyerang. Gen Z ini terkadang terkenal dengan ekspresif, terkadang spontan, sehingga mudah emosi. Nah, dalam pernikahan, kalimat seperti kamu tuh nggak ngerti aku terasa lebih menyakitkan dibanding itu akan terasa lebih menyakitkan dibanding dengan kalimat-kalimat yang harus kita keluarkan, aku lagi butuh didengar sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, nada bicara ternyata teman-teman juga menentukan hubungan itu punya arah. Karena pasangan bukan lawan, bukan juga musuh, melainkan juga teman hidup kita. Dan kedua, itu adalah kita belajar untuk mendengarkan tanpa sibuk membela diri sendiri. Kadang kita mendengarkan hanya untuk menjawab, bukan untuk memahami. Saat pasangan bercerita, coba dengarkan terlebih dahulu sampai dengan selesai. Nah, setelah itu barulah kita memberikan solusi, kita menyampaikan pendapat kita nih sebagai pasangan, seperti itu teman-teman.
Lalu selanjutnya adalah jangan biasakan memendam masalah, itu terlalu lama. Banyaknya hubungan yang retak itu terkadang tidak mau menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Mereka tuh kebanyakan memendam, teman-teman. Sehingga dari sifat memendam itu akan terjadinya bumerang dalam kehidupan rumah tangga gitu. Lalu juga hal yang sangat penting dalam khususnya pernikahan yang ingin disegerakan oleh pasangan Gen Z, jangan jadikan media sosial itu sebagai tempat pelarian, tempat curhat, tempat komunikasi, tempat pelampiasan dan sebagainya. Karena masalah hubungan tidak dijadikan story sindiran, karena validasi dari orang lain tidak akan menyelesaikan masalah dalam hubungan, baik itu sebelum pernikahan maupun setelah pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan tentang menemukan pasangan yang sempurna, tetapi tentang dua orang yang mau belajar setiap hari, belajar memahami karakter, belajar mengontrol emosi, dan belajar memperbaiki komunikasi. Karena menurutku cinta itu bukan hanya tentang aku sayang kamu, tetapi aku mau mendengarkan kamu, aku mau memahami kamu, aku mau memperbaiki bicaraku dengan baik gitu. Nah, teman-teman, komunikasi yang baik adalah bentuk cinta yang nyata, bukan hanya hadir saat bahagia, tetapi tetap memilih bicara yang baik bahkan saat sedang kecewa, teman-teman. Mungkin kita tidak bisa menghindari semua masalah dalam pernikahan, tetapi dengan komunikasi yang efektif, kita bisa mencegah masalah kecil berubah menjadi perubahan yang besar. Maka sebelum nikah, jangan hanya sibuk menyiapkan dekorasi yang mewah, dress bridesmaidnya seperti apa, terus nanti bajunya bagaimana, makanannya seperti apa, harus terlihat mewah di mata orang dan sebagainya. Tetapi perlunya persiapan juga dari segi diri sendiri, dari segi dua belah pihak, mulai dari mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan bagaimana cara bicara dengan baik dan benar dan juga mempersiapkan komunikasi bagaimana nih supaya tidak membuat renggang. Nah, seperti itu. Jadi pesan aku untuk pada generasi-generasi yang ingin menikah, mari menjadi generasi yang tidak hanya pandai jatuh cinta, tetapi juga pandai menjaga cinta lewat komunikasi yang sehat. Nah, seperti itu. Semoga kita semua memiliki hubungan yang tidak hanya terlihat bahagia di luar, tetapi juga hangat dan tenang dan saling menguatkan di dalam. Terima kasih. Aku Jiwa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.